Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai kreativitas. Asal-usul kreativitas sebagai fenomena budaya. Kreativitas tidak diakui dalam kebijakan manusia klasik, seperti para filsuf Yunani kuno yang hanya menyebutkan konsep kehati-hatian, kesederhanaan, ketabahan, dan keadilan. Sedangkan para teolog Kristen menambahkan konsep keimanan, harapan, dan cinta. Asal-usul kreativitas sebagai topik penelitian. Pada abad ke-20, psikolog Gestalt menunjukkan minat yang besar dalam pemecahan masalah secara kreatif. Kreativitas kadang-kadang akan menarik perhatian para psikolog dari berbagai keyakinan teoritis. Pendekatan pengukuran. Kreativitas dapat dilihat sebagai semacam proses mental yang menghasilkan ide-ide adaptif dan orisinal. Selain itu, dapat dilihat sebagai tipe orang yang menunjukkan kreativitas. Kreativitas dapat dianalisis dalam kaitannya dengan produk konkret yang dihasilkan dari bekerjanya proses atau orang kreatif. Proses kreatif. Individu yang sangat kreatif dikatakan memiliki hierarki asosiasi yang datar. Berarti bahwa untuk stimulus apapun, orang kreatif memiliki banyak asosiasi yang tersedia. Semuanya dengan kemungkinan pengambilan yang kira-kira sama dan dapat menghasilkan banyak variasi asosiatif. Orang yang kreatif. Individu kreatif cenderung memiliki minat yang luas, keterbukaan yang lebih besar terhadap pengalaman baru dan fleksibel, serta keberanian perilaku dan kognitif yang lebih mencolok. Produk kreatif. Kriteria apakah seseorang dapat dinyatakan kreatif adalah apakah individu tersebut telah berhasil menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan perilaku kreatif, yaitu orisinalitas dan kemampuan beradaptasi. Variasi cross-sectional dalam kreativitas dapat diubah dengan perbedaan individu dalam hasil karya yang diakui secara profesional atau budaya. Seperti contoh peneliti kreativitas ilmiah, dapat membuat tabulasi jumlah publikasi yang benar-benar dikutip dalam literatur, atau jumlah total kutipan yang diterima publikasi tersebut. Orang-orang kreatif telah menghasilkan sejumlah produk yang sangat berpengaruh. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka harus mencapai keunggulan atas manajemen mereka. Faktanya, satu-satunya prediktor yang paling kuat dalam dominan yang ada adalah jumlah karya yang telah dikontribusikan oleh seseorang. Terkadang, variasi cross-sectional dalam kreativitas akan menggunakan beberapa variasi indikator keunggulan. Temuan empiris. Salah satu temuan kritis dalam penelitian empiris adalah bahwa tindakan alternatif cenderung menampilkan hubungan yang cukup baik. Produk kreatif cenderung muncul dari orang-orang kreatif yang menggunakan proses kreatif dalam menghasilkan outputnya atau kualitas. Setiap instrumen mengukur realitas fundamental yang sama. Akibatnya, berbagai ukuran tersebut dapat menghasilkan kesimpulan umum yang sama tentang hakikat manusia. Trauma dini. Anak yang memiliki kepandaian luar biasa dan anak-anak yang mencintai intelektual cenderung menikmati masa kanak-kanak yang cukup bahagia. Artinya, orang tua mereka memberi mereka rumah yang nyaman secara finansial dan stimulasi intelektual dan estetika yang cukup. Orang tua mereka juga memiliki pernikahan yang stabil dan anak-anak yang sehat secara fisik dan sukses secara pendidikan. Individu yang sangat kreatif memiliki gambaran yang berbeda dibandingkan anak dengan kepandaian luar biasa. Seperti keluarga mereka mungkin pernah mengalami pasang surut ekonomi yang parah, dan pernikahan orang tua mungkin jauh dari ideal, atau anak tersebut mungkin sakit-sakitan, atau mengalami beberapa cacat fisik atau kognitif. Pengalaman traumatis di awal kehidupan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan potensi-potensi. Peristiwa yang dapat menghasilkan ketidaksesuaian sosial, menghasilkan individu yang dapat merespons secara konstruktif dengan kreatif. Kelainan psikologis. Para pemikir telah berspekulasi tentang kreativitas yang luar biasa dikaitkan dengan psikopatologi. Namun, tidak semua psikolog setuju dengan pendapat ini. Psikolog humanistis cenderung melihat kreativitas sebagai gejala kesehatan mental, bukan penyakit. Kreativitas dan psikopatologi sama sekali tidak setara. Individu yang kreatif memiliki ciri karakter seperti kekuatan ego yang tinggi. Betapapun anehnya pikiran atau perilaku mereka, keanehan mereka untuk tujuan kreatif. Gejala mereka di bawah tingkat patologis. Meskipun mereka tidak dalam kisaran normal, mereka juga tidak benar-benar mencapai tingkat patologis. Mereka berada di garis batas antara normal dan abnormal.
peristiwa dan sifat yang mungkin sangat melumpuhkan atau menghambat perkembangan pribadi, kadang-kadang dapat diubah menjadi kekuatan untuk pertumbuhan positif. Masalah teoritis masalah nature-nurture. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi kompleks faktor genetik dan lingkungan, misalnya, gen dapat berkontribusi pada kreativitas model yang multiplikatif. Perkembangan kreativitas membutuhkan kesesuaian khusus antara pewarisan genetik dan stimulasi lingkungan. Small C creativity versus big C creativity. Small C creativity menggambarkan ide-ide kecil yang meningkatkan kehidupan sehari-hari kita. Small C creativity bisa diibaratkan sebagai creative person. Sedangkan big C creativity berkontribusi abadi kepada budaya dan sejarah. Big C creativity diibaratkan sebagai the creative genius. Early development. Anak-anak secara alami kreatif. Pengaruh lingkungan juga dapat menurunkan kreativitas. Butuh studi dan latihan intensif untuk meningkatkan kreativitas. Orang tua dan sekolah berperan penting dalam pengembangan kreativitas. Adult encouragement. Pada orang dewasa, potensi kreativitasnya sangat beragam. Situasi dapat mempengaruhi kreativitas mereka. Terdapat juga yang disebut kreativitas kelompok yang hanya bekerja baik pada keadaan tertentu. Future direction. Kreativitas memiliki potensi besar untuk berkembang di 3 bidang. Yang pertama, banyak pertanyaan yang seharusnya diperhatikan, seperti bagaimana kreativitas berkembang dalam berbagai populasi yang kurang, contohnya wanita dan etnis minoritas. Yang kedua, studi psikologis tentang kreativitas akan sangat diperkuat oleh kerangka teoritis yang komprehensif dan tepat. Yang ketiga, metode baru yang praktis dibutuhkan untuk meningkatkan pribadi dan sosial kreativitas.